Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi di channel Inside Octav bersama saya Octavianus. Hari ini Sabtu tanggal 24 April 2021 adalah hari ke-10 Kota Phnom Penh di lockdown karena naiknya kasus penularan COVID-19 di Kamboja secara signifikan ya dalam 2 bulan terakhir. Setelah kejadian atau outbreak yang terjadi tanggal 20 Februari yang lalu, di mana adanya 4 warga China Mainland yang kedapatan terinfeksi COVID-19 setelah kabur dari karantina, lalu menularkan ke orang-orang lain, sehingga terjadilah outbreak atau community transmission, penularan lokal di Kamboja. Di Kamboja selama tahun 2020, sejak awal mula pandemi, itu pemerintah bisa dibilang mampu ya mengendalikan pandemi ini, khususnya menangkal imported case dari pendatang asing yang masuk ke negaranya. Namun karena penularannya sudah terjadi dalam komunitas warga, pemerintah Kamboja terpaksa melockdown kota Phnom Penh dan Tak Mau selama 14 hari dari tanggal 15 April hingga tanggal 28 April. Nah, pagi ini saya akan mencoba melihat keadaan di luar sana, sekalian juga menuju kantor. Ya, ikuti. Mari. Jadi selama periode lockdown ini, seluruh warga kota Phnom Penh dan sekitarnya dilarang untuk keluar rumah. Hanya boleh 1 orang ya per keluarga untuk keluar rumah, beli kebutuhan dasar seperti bahan makanan, obat-obatan. Kegiatan warga dibatasi. Setiap wilayah tempat tinggal tuh diblok, jalanan ditutup, ya, setiap lingkungan diblokade ya, setiap tikungan ada polisi, tentara ya, dijaga ketat, dan pergerakan kendaraan sangat dibatasi ya. Bahkan kalau tidak ada keperluan mendesak diminta untuk pulang ke rumah saja. Nah, kegiatan bisnis, perkantoran, bank, sekolah-sekolah, tempat umum sudah ditutup. Hanya toko yang menjual kebutuhan esensial ya, seperti supermarket, klinik kesehatan, apotik, pom bensin itu masih diperbolehkan beroperasi, tapi secara terbatas. Seluruh warga wajib mentaati protokol kesehatan ya, wajib pakai masker, dilarang berkumpul, social distance, dan juga penjualan alkohol itu dilarang ya, karena dapat menciptakan kumpulan ya, karena orang Kamboja ini suka yang ngebir, ngumpul-ngumpul, party. Nah, itu sangat riskan ya terjadi penularan. Sekarang rata-rata kasus baru per hari di Kamboja itu antara 200 hingga 600 kasus. Dan kebanyakan terjadi di klaster pasar tradisional. Ya, pasar-pasar utama sudah ditutup. Ya, di kota Phnom Penh ini seperti Oruse, Pasar Olimpik, Sadamko ya. Selama 14 hari mereka harus mengkarantina ya, isolasi mandiri. Selain itu ada juga banyak klaster pabrik ya. Buru-buru pabrik ya, karena bekerja di dalam ruangan tertutup, jadi terjadi penularan ya. Ditemukan banyak kasus baru. Bahkan di daerah-daerah yang wilayahnya banyak pabrik itu sudah masuk kategori red zone, zona merah, sehingga aturan lockdownnya sangat ketat ya di sana. Warga sama sekali tidak boleh keluar rumah, sementara di daerah saya masih bisa ini. Ya, mau tidak mau ya, kebijakan lockdown harus diterapkan untuk menurunkan kurva kasus baru dan memberikan kesempatan kepada pemerintah Kamboja, Satgas Covid-nya untuk melakukan testing, tracing, dan treatment ya bagi penderita Covid. Memang ada efek negatif ya yang ditimbulkan dari lockdown ini, yaitu efek ekonomi. Pasar-pasar tutup, toko tutup, kantor tutup,
warga nggak bisa bekerja, berbisnis, ya. Khususnya efeknya itu dirasakan oleh warga kelas bawah yang pendapatannya minim, ya, pendapatan harian. Kalau nggak kerja ya nggak dapat gaji, kalau nggak jualan ya nggak ada income, ya cukup untuk pendapatan sehari, makan sehari. Itu benar-benar memukul ya banyak warga di sini. Dilema sih memang. Pemerintah harus memilih antara kesehatan dulu, sementara ekonomi terhenti sejenak. Dan itu yang terjadi juga tidak hanya di Kamboja, di negara-negara lain yang pernah mengalami lockdown pasti mengalami hal yang sama ya. Oke, sudah sampai. Ya, kami berharap kasus COVID di Kamboja segera menurun ya, dan lockdown bisa dibuka kembali ya setelah tanggal 28 April nanti, agar masyarakat dapat beraktivitas seperti semula. Walaupun sebenarnya saya pesimis bisa balik ke normal lagi ya. Ya minimal new normal lah gitu. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ya, sambil kita juga memantau program vaksinasi dari pemerintah Kamboja. Ya, itu terus dilakukan. Kalau nggak salah hari ini sudah lebih dari 1,2 juta warga Kamboja yang divaksin. Pakai Sinovac juga, sama kayak vaksinasi di Indonesia. Baik, Sobat Bisnis, itu dulu update dari Kamboja. Ikuti terus channel Inside Octave. Tolong bantu subscribe ya. Stay healthy, see you.